Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes 10 ayat 28-30. Tertulis demikian, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak peristiwa di mana seorang penjamret menjamret atau mencuri sesuatu yang berharga secara paksa dan tiba-tiba. Barang berharga biasanya akan kita pegang erat dan simpan dengan hati-hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah pencuri. Seperti halnya penjamret atau pencuri yang ingin mencuri barang dari orang lain, iblis juga ingin mencuri kita dari Tuhan melalui orang-orang yang berusaha membelokkan kita dari kebenaran, melalui situasi dan cobaan, serta melalui berbagai hal dalam dunia ini. Iblis ingin saudara dan saya binasa, tapi Tuhan menghendaki agar saudara dan saya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam ayat ini firman Tuhan memberikan suatu janji dan kepastian akan pemeliharaan dan perlindungannya atas kita. Tuhan akan memegang kita dalam tangannya sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita perhatikan dan renungkan dengan baik perkataan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita dapatkan sebagai pesan firman Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 28 bahwa seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kemudian dalam ayat 29 dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan dengan baik ayat-ayat ini, saudara. Tangan Yesus sama dengan tangan Bapa. Mengapa demikian? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-30. Yesus adalah Tuhan dan Allah yang menciptakan kita semua manusia. Dia adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Jangan kita berfokus pada tubuh jasmaninya, tapi kita berfokus pada siapa hakikatnya. Yesus adalah Tuhan dan Allah yang harus kita sembah. Yang kedua, saudara, Yesus memberikan kepastian keselamatan. Suatu kepastian yang kita miliki dari Tuhan adalah bahwa Ia memegang kita dalam tangannya, dan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Hal ini berbicara tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kita sampai kepada hidup yang kekal. Ia yang memanggil kita adalah setia, dan Ia juga akan menggenapi janjinya sampai kepada akhir hidup kita di bumi ini, di mana kita dibawanya masuk dalam kerajaannya yang kekal. Yang ketiga, saudara, Tuhan lebih besar dari siapapun juga. Hal ini menunjukkan kemahakuasaan dan otoritas Tuhan atas dunia ini. Kekuasaan Tuhan mampu untuk menjaga kita, sehingga kita tidak dapat direbut oleh siapapun juga. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 35 dan 39, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Adakah saudara mengalami kebimbangan akan kuasa pemeliharaan Tuhan? Apakah saudara bimbang dengan situasi kehidupan saat ini yang meneror iman saudara? Apakah saudara mengalami ketakutan dengan penghukuman Tuhan dan ragu akan keselamatan hidup saudara yang kekal? Mari percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang memberikan jaminan dan kepastian bagi kita semua. Ia telah menyelamatkan kita oleh kasih anugerah-Nya
dalam karya pengorbanannya di atas salib. Jangan kita meninggalkan Tuhan, saudara, tapi mari selalu hidup di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia, supaya kepastian keselamatan itu menjadi bagian milik kita selamanya, karena Ia menjaga kita dalam tangan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera, karena kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memegang kami dalam tangan-Mu, dan tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu memberikan kepada kami kepastian bahwa kami menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Hidup kami di bumi ini dipelihara oleh Tuhan, dan hidup kami nanti dalam kekekalan sudah menjadi suatu kepastian oleh jaminan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu kepada kami. Kami mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Engkau telah rela datang sebagai manusia, merendahkan diri-Mu, menjadi sama seperti kami, untuk memikul segala dosa kami, dan menebus kami dari dosa dan penghukuman, serta penghakiman. Engkau melepaskan kami dari kebinasaan, dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kuasa dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga memampukan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami telah ditebus oleh darah yang mahal dan kudus. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami tetap hidup dan setia dalam kebenaran-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus, lebih daripada sebelumnya. Dan kami mau mengasihi-Mu lebih lagi, dan setia sampai kepada akhirnya. Bimbing kami ya Tuhan, untuk melewati segala situasi yang terjadi dalam dunia ini, supaya kami selalu kuat di dalam Engkau, tidak tergoyahkan, tetapi kokoh senantiasa dalam iman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami akan dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan kami selalu. Baharui kami dengan firman-Mu dan dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.